Tuhan, kita ini adalah orang-orang kemenangan ya. Tidak datang meninggalkan segala kesibukan kita. Bukan hanya tidak hadir yang punya kesibukan kita juga, tapi kita tinggalkan sangat berharga yang Tuhan. Ya, amin saudara, sangat berharga. Kita tahu ya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ini, mungkin banyak puasa atau yang lain memohon kepada Tuhan supaya benar-benar ada terjadi seperti itu ya, karena retak, banjir, apa segala ya, pembunuhan. Tetapi saudara, firman Tuhan belum digenapi. Kita tidak salah mendoakan, tapi saudara, kalau sudah tidak mengizinkan, semakin dari merajalela ya, semakin merajalela. Dengan apa saudara? Supaya kita sebagai orang-orang percaya semakin dimurnikan. Amin. Semakin dimurnikan, semakin banyak kita lihat terjadi, semakin banyak apa yang firman Tuhan katakan pada akhir zaman. Apa yang tidak pernah kamu lihat akan kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar akan kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran akan timbul ya, itu akan terjadi. Tidak bisa nyalain saudara, tetapi saudara dikasih, kita mau, Tuhan mau kita anak-anak Tuhan dimurnikan lewat pencobaan, lewat peristiwa yang sangat berat, mungkin lewat kegelapan, bahkan kita dibawa kepada tempat yang gelap saudara, tetapi lewat itu iman kita semakin murni. Amin. Jadi pada hari zaman biarlah yang jahat semakin jahat, tapi yang baik semakin baik. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita membaca dalam firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya 59 ayat 1. Sebenarnya ini satu berikut ini sampai ayat yang ke-20, tapi yang kita baca cuma yang pertama dan kedua. Nanti bisa harus diterangkan di rumah, bisa dibaca masing-masing ya. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama dan kedua. Kita bergantian membaca yang kedua ini dengan sekali ini bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Di sini judulnya dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Saya baca sekali lagi dan kita simak. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kami dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang menyembuhkan dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya buat di sini tema saudara, dosa penghalang berkat. Saudara terkasih, kalau kita tahu di mana pembuangan ke Babel dari Yerusalem, bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah yang dikatakan tegak tengkuk, keras kepala. Mereka merasa bahwa mereka itu adalah umat pilihan Tuhan. Jadi mereka mau, apa yang mereka mau itu yang mereka lakukan. Apa yang mereka inginkan itu yang mereka lakukan. Sebenarnya yang kita lakukan sebagai anak Tuhan bukan keinginan kita, bukan kemauan kita, tetapi adalah keinginan daripada Tuhan. Amin. Keinginan Tuhan yang mau kita lakukan. Kalau kita melakukan keinginan kita saudara, maka kita tidak akan mewarisi kerajaan surga ya. Tapi kita lihat bangsa Israel, kenapa mereka saudara sampai dibuang itu ke Babel ya, dibuang ke Babel saudara, bahwa di mana saudara dikasih Tuhan yang mengizinkan ini semua. Bagaimana kerasnya bangsa Israel ya, merasa mereka terpilih, merasa mereka harus diampuni selalu kesalahan mereka. Dan bukan hanya sama
ke-8 saudara kasih, ayat 3 sampai yang ke-8 dikatakan mereka melakukan kelaliman, kekerasan, ya, kekerasan saudara. Bahkan mereka tipu muslihat yang banyak, dari mulut mereka ada dusta, ya. Mereka tidak peduli kepada yang baik saudara. Mereka tidak peduli. Bahkan kita lihat mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi Tuhan, ya. Ini sangat menjijikkan kepada Tuhan. Mereka tidak peduli yang namanya Tuhan. Bahkan saudara kasih banyak yang kita lihat, di mana yang membawa 2 orang buta kepada Tuhan Yesus, dia sembuhkan. Lalu dia bawa lagi saudara orang yang bisu, Tuhan sembuhkan sehingga dia berkata-kata. Tetapi bangsa Israel bahkan yang melihat, dia katakan yang seperti ini belum pernah kejadian dan belum pernah kita lihat di bangsa Israel ini. Tetapi apa kata orang Farisi saudara? Wah, kalau kita baca ini saudara, coba kita baca dulu, ya. Matius 9 ayat 34. Apa kata? Coba dibaca. Matius 9 ayat 34. Waktu dia menyembuhkan yang bisu bisa berkata-kata, apa tuduhannya kepada Tuhan? Coba dibaca. Matius 9 ayat 34. Iya, coba saudara dikasih. Kalau kita pikir itu saudara, mereka boleh menyampaikan itu, ya. Dikatakan saudara, ayat yang ke-34 tadi saya baca sekali lagi. Tetapi orang Farisi berkata, karena Tuhan menyembuhkan saudara, di mana yang orang yang setelah bisu jadi berkata-kata, sehingga banyak orang kagum melihatnya. Orang Farisi tidak senang, yang kesembuhan itu tidak senang. Maunya mereka dipuji saudara, maunya mereka yang dihormati. Ya, itulah kalau orang-orang Farisi. Tapi dia katakan, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, Yesus mengusir setan. Coba, ya. Ada banyak saudara kekasih. Kalau kita lihat yang lain, bagaimana tuduhan-tuduhan kepada Yesus. Pada waktu Yohanes saudara dia datang, dia tidak makan, hanya minum baju, belalang yang makanannya. Dia katakan lihat itu kerasukan setan. Tuhan Yesus datang makan bersama dengan muridnya, tetapi apa lagi dia katakan? Lihat itu Tuhan Yesus, dia adalah orang rakus, pelahap. Tidak ada yang benar bagi mereka. Begitu jauh mereka dari kebenaran firman Allah, begitu jauh bangsa Israel dari kasih Tuhan. Memang benar saudara bahwa mereka ini adalah pilihan Tuhan, tetapi sudah dikasih bukan karena pilihan Tuhan. Tuhan tidak mau marah kepada mereka. Tuhan tidak mau mereka saudara jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak mau mereka jatuh ke dalam kekerasan. Tuhan tidak mau mereka jatuh kepada pembunuhan, kepada sakit hati, bahkan yang lain. Tapi Tuhan mau supaya mereka mengikuti jejak daripada Tuhan, punya kasih. Tapi kita lihat bagaimana keadaan bangsa Israel. Selama 70 tahun mereka di Babel, begitu terpuruk, ya, begitu mereka menderita saudara kekasih. Apa yang dikatakan mereka? Ayo kita buatlah Tuhan kita. Tuhan Yesus tidak sanggup lagi membela kita. Coba, bagaimana seperti itu saudara? Indonesia semakin banyak kejahatan, ditumpas, narkoba semakin banyak, dan bukan hanya ya masyarakat saudara kekasih, termasuk juga Polri ya yang sudah ditangkap lagi karena narkoba saudara, sudah jelas ditangkap dan dia dicabut ya itu jabatannya secara tidak hormat. Tidak ada lagi keamanan. Sekalipun di mana
Di komunitas ada kan ibu gembala, banyak juga bapak gembala mengantar istrinya. Saya katakan, jangan kamu bangga kalau kamu sukses menjadi hamba Tuhan yang sukses. Jangan bangga. Bisa hari ini ada pernikahan kudus, dia melayani, tetapi sementara dia masih dalam perselingkuhan. Mimbar ini bukan ada menentukan bahwa ini adalah orang-orang yang di mimbar ini masuk surga. Tidak ada menentukan mimbar ini. Sekalipun mereka timbanya jemaat ada di belakang, mungkin tidak dipertimbangkan, tidak apa, tetapi yakinlah saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Amin. Ada dulu warga mimpin jemaat kita, Pak, Bapak dulu pengurus, aku nggak mau, aku biarlah di balik layar untuk menolong. Amin saudara. Ini yang sulit, tiada yang diambil, sangat sulit. Orang Farisi seperti itu, mereka berdoa di jalan-jalan, berpuasa mereka saudara, semuanya ini dihormati, bukan karena untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk gembala, enggak. Saudara nanti masuk neraka kalau saudara mengikut ibu gembala. Tetapi kamu pikir sajamu, ikutlah Yesus. Amin. Ikutlah Yesus. Amin. Ada di belakangku tinggalkan itu semua, tetapi ku arahkan diriku kepada di depan. Di depan adalah Yesus. Makanya dikatakan maju mundur adalah sama, saudara. Maju mundur. Tetapi saudara kekasih, mana? Apa lebih mana kita? Maju, ya, maju mundur pun saudara kekasih. Tetap kita kena masalah. Tetapi mana kita pilih? Maju. Walaupun banyak tantangan, ada Yesus yang melihat kita. Tetapi kalau di belakang ada setan yang terus menangkap, dia seperti singa yang mengaum-ngaum katanya untuk mencari siapa yang dapat ditelannya. Baik kepada hamba Tuhan, baik kepada siapa saja, tidak ada ubahnya saudara. Kalau bisa ditelan hamba Tuhan ini adalah majelis pusat, ini terkenal, ini viral, ya, di mana-mana ini berkhotbah ini. Tetapi kalau iblis tetap itu dekati saudara kekasih, tidak ada artinya, tidak ada artinya saudara. Makanya banggalah kita kalau kita menjadi bangga, menjadi sukses, menjadi anak Tuhan. Amin. Sukses menjadi anak Tuhan, sukses menjadi pendeta, sukses menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba Tuhan yang sukses. Banyak hamba Tuhan yang sukses sampai ada ya jabatannya, ya ada jabatannya sampai juga dia mungkin ketua apa segala dihormati saudara. Ya, hamba Tuhan yang sukses, bahkan mobilnya mungkin tukar-tukar, gerejanya pula diperbesar, sangat besar, bisa pakai gelombang beribadah hari Minggu. Bahkan saudara dikasih yang ada lagi, sekarang banyak kalau di teman-teman sudah berapa cabangmu, bukan lagi bagaimana perayaan di sana, berapa cabangmu, ya. Makanya dikatakan pada akhir zaman bintang-bintang akan berguguran kalau tidak ada Yesus dalam hidupnya. Tidak bisa hanya lewat perkataan. Bintang-bintang itu termasuk pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan saudara yang mungkin kenal saudara kekasih. Saya pernah katakan ya baru-baru ini, karena saya melayani wilayah baru-baru ini wanita di wilayah. Saya katakan, aku bagaimana keadaannya, ya, aku tidak pernah minder dari dulu. Padahal kalau dicakar tinggal boleh dia yang ada di kantongku, tapi nggak pernah aku minder saudara, karena aku nggak bergantung kepada uang. Yang paling utama Tuhan, aku masih bisa berjalan dengan bernapas, masih ada volunteer yang mau kasih hari ini. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Amin. Amin. Banyak orang susah hanya karena masa depan,
pintar, tapi dapatnya istrinya yang sombong. Ya, itu nggak usah hanya kata-kata. Keluarga dari keluarga kami masih ada. Pernah di sini berkhotbah, marga si suku namanya mendorong mertuanya. Dia tahu saudara, dia tinggal malam ini, dia menumpahkan kepada sama orang lain untuk makannya. Ya, tapi orang lain bilang, lucu kali, anaknya juga di Jakarta, kok bisa dia umpah-umpahan? Karena apa saudara? Pernah diberkatkan dia untuk ke rumah anaknya yang di Jakarta itu saudara. Dia kita, saya tidak tahu di mana ya saudara. Di situ dia. Tetapi pada waktu itu udah siap-siap dia di sana lah. Oh di sana mama bertahun baru dia. Di sana sama abang sama adik semua keluarganya. Masih saudara dikasih. Dulu dari 5 hari sudah pulang dengan meneteskan air mata. Karena apa? Tidak diopeni parlemennya menantunya. Padahal anak dia, anaknya laki-laki tidak bekerja. Coba. Karena apa? Di bawah ketiak daripada istrinya yang tidak punya iman. Yang tidak punya iman. Menangis dia pulang saudara. Kenapa pulang? Kenapa pulang? Anak-anaknya pun ya tidak peduli saudara. Kadang-kadang mungkin sekali-sekali bisa anaknya itu ya itu marga hadiah itu saudara. Anaknya itu lagi-lagi kadang-kadang tanpa tahu dikirim jalan kepada mamanya sekali-sekali. Kalau ketahuan bisa dia tidak dikasih ke rumah. Padahal dia yang kerja. Coba. Kenapa? Tidak punya iman. Salah langkah dia. Dia pakai kostum dia dari kecil. Tapi karena dia tahu dia pekerjaannya begitu hebat saudara, tapi dapat juga istrinya, bapaknya jaksa, udah tidak peduli lagi saudara. Dia tidak peduli lagi. Rasanya dunia ini dunia dia, bukan itu dunia mertuanya. Ya, mertuanya ini bertangga, kasihan. Ya, satu kasihan masih keluar bertangga. Tapi apa yang terjadi sekarang? Pada waktu meninggal mertuanya ini kita jumpai dengan orang mama kami. Pada waktu meninggal saudara, kita telepon ke sana 3 km kiri kanan bunga makam. Apa artinya? Anak dia betul, anak dia hebat, yang tak tahu. Ini, bukan kami ini, anak apa ini? 3 km kiri kanan, kita jumpai ini bunga makam semua saudara. Tapi saudara kasih, ada yang tak tahu. Kan terus anaknya dia, apa kerjanya? Ada yang juga di hotel, tapi juga apa saya nggak tahu, ya. Jadi mertuanya jaksa. Tetapi bagi yang tahu apa yang dikatakan, nggak bilang apa, monyet itu, ya, monyet, kurang ajar itu, durhaka itu, karena apa? Mamanya pun mau ke sana, masih belum 5 hari, bayangkan ke Jakarta, pulang langsung karena tidak mereka menerima di rumah itu. Apa artinya itu? Coba kalau saya pikir dulu kalau ada lagi di baratnya, ya, pas waktu dibikin bunga papanya itu semua, bangkit aku, pakai itu semua, nggak ada ini itu, ya kan, pakai semua itu. Apalagi dia datang kalau ke makam, seribu yang bisa jadi kepala, kalau kumpulnya, rendahnya dikatakan. Iya, kalau cerita ini, kalau apalagi datang, tenang, bangkit itu jadi semua itu. Ya, apa artinya? Dalam dinalisi, ya, tapi waktu hidupnya, waktu mau hoki, ya, nggak ada ikannya, nggak pakai ikan, nggak pernah diperhatikan. Untuk apa saudara? Tuhan jijik kalian itu saudara. Makanya dari purba ini, kalau hidup purba bisa bangkit, waktu jangan semua kata, ya, saya bilang. Itu apa itu? Jadi kuliah kan dari sekolah kan kami nggak tahu membahas, ya, nggak tahu membahas itu. Bagaimana pun orang tua itu, ya, bagaimana pun keadaan orang tua itu, walaupun itu mungkin, ya, bagaimana lah sederhananya
tetapi itu orang tua kita. Semakin kita sayangi dia, semakin Tuhan akan menyayangi kita. Amin. Orang lain, apakah bisa menangkap itu? Padahal dia beda-beda apa? Apakah dia menangkap? Jadi tidak mari dia bawa. Ya. Walaupun mungkin 3 baris di sini sudah, dia sampai ke dalam sudah. Itu katanya dia kan. Ada ceritanya. Katanya. AOI. Jadi di pikiran di luar ini kau mengisi kau ya katanya. Rupanya itu kalah. Ditengok rupanya sama orang itu. Yang datang sama yang dalam. Katanya pasu. Itu sudah. Dia pasu katanya. Jadi saudara kekasih, bagaimana perbedaannya namanya orang tua? Ya, kalau ibaratnya, cobalah kalau dibayangkan, kalau anak muda itu jadi dia, kali ya, kali. Kalau ada yang datang orang barat, dimancing di dunia terus, dan dia dari kata-kata, aku ngasih, amin, amin saudara, mau ngasih saudara, tidak yang karena orang barat itu langsung ini bisa diandalkan. Udahlah, tadi dia sama kau, dia itu sama aku. Enggak mau saudara. Tetapi darah daging kita itu, ya. Jadi kalau dia ke rumah tangga pun sudah kasih tetap cocok, ya. Aku tidak tahu rumah tangganya apakah didasari oleh firman Tuhan atau tidak. Setelah setan itu diusir dikatakan yang ketiga, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi itu berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Coba sudah, betapa bejaknya bangsa Israel, ya, mentang-mentang dia pilihan Tuhan. Dan kasih, apapun yang menjadi kesalahan kita, memang Tuhan mengampuni. Tetapi kita ada akibatnya. Amin. Ada akibatnya. Adam dan Hawa, mereka dibuat kepada orang yang mewah, ya, di taman Eden yang mewah, serba ada semuanya. Semua bisa dimakan, hanya yang satu ini tidak. Coba saudara, betapa serakahnya. Sudah tahu dia firman Tuhan. Semua bisa dimakan. Saya tidak tahu berapa ratus macam atau mungkin juta macam saudara. Hanya satu yang dikatakan tidak bisa dimakan. Itu pun dilanggar. Sungguh sulit melakukan yang baik karena tidak mau. Serakah. Ya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Mereka ngomong kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan katakan, kuampuni kamu, kuampuni. Tapi ada akibatnya, keluar dari taman Eden. Amin. Keluar dari taman Eden, sehingga berlepas kepada kita semua. Bersusah payah kamu mencari makananmu, bersusah payah kamu untuk melahirkan anakmu, bersusah payah semuanya. Karena apa? Karena dosa Adam dan Hawa. Tapi kita bersyukur, Tuhan semua tebus itu saudara, dengan darahnya yang tidak ada noda, yang darahnya yang begitu berharga saudara. Ya, kita mungkin sering berkata, berapapun harga yang harus kubayar, aku tetap setia melayani mengasihimu. Amin. Amin saudara, tetap setia. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya untuk berkat supaya diberkati, sukses semuanya, tidak ada lagi penyakit, salah tempat saudara. Tidak ada janji. Kalau kamu datang, kamu sudah sehat-sehat, tidak ada penyakit, tidak ada kerugian, tidak ada saudara. Tetapi siapa yang mengikut aku, ikulah saja setiap hari. Amin. Salib, jangan lupa saudara. Salib. Sudah pernah dikatakan itu, ya, saya sudah pernah menyampaikan. Ada salib, ya, yang ada banyak semua salib harus seberang di sana katanya, harus menyeberang ke sana di bawah salib masing-masing. Tetapi yang satu saudara, mereka sudah jalan mungkin agak lama sampai membawa salib tadi.
ya. Tetapi sudah dikasih, ya yang satu ini orang itu baru kali, aku nggak mau gajinya. Habis digaji, jalan lagi. Masih berat lagi ini. Dibilangnya lagi bodoh orang-orang yang udah dipikul terus dia, dipotong lagi, akhirnya tinggal pendek, ya. Tetapi sampai di dalam jurang itu sudah dikasih ada yang untuk penyeberangan, maka orang yang tadi di menyeberang baru diletakkan sayapnya tadi, ya mereka menyeberang. Tetapi yang tadi yang pendek tadi nggak bisa menyeberang. Kenapa saudara? Ya, nggak mau. Tuhan maunya senang-senang, berhasil, sehat, jangan ada sakit, jangan ada ini, jangan ada ini. Maunya kita Tuhan, kita mengatur, ya. Akhirnya dia tidak bisa sampai, ya, nggak bisa sampai. Orang sudah sampai dia tidak, walaupun dia bersukacita dia menikmati kesenangan saudara, tapi di dalam penyeberangan itu dia tidak ikut masuk dalam perjamuan kasih daripada Yesus. Dia tertinggal, itulah di neraka saudara. Kita tidak mau seperti itu. Senang, senang. Makanya Tuhan berkata, kamu serupa dengan dunia ini. Dunia ini mati semuanya. Tetapi tanpa Tuhan tidak berarti, tidak ada artinya. Jangan menggambarkannya, ya. Itu saudara. Maka sudah dikasih kita mau, ya, bahwa 70 tahun penuh mereka terpuruk, mereka meraung, mereka menjerit saudara sampai 70 tahun. Tuhan katakan lewat 70 tahun baru aku menyelamatkan kamu. Tuhan mendengar doa mereka, tapi Tuhan tidak mau bereaksi saudara. Karena apa? Karena menjijikkan kelakuan mereka melebihi dari orang Farisi, melebihi. Membuat Tuhannya yang lain berkata bahwa Tuhan itu tidak sanggup membela mereka. Mereka tidak pernah mengurus dirinya, tidak pernah sudah membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh nabi-nabi. Mereka tidak pernah mengurus dirinya saudara. Selalu merasa dia benar, padahal dia sudah terpuruk di dalam jurang yang sangat dalam, dalam kegelapan yang tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak kita lakukan. Kita boleh melihat semuanya, tapi mana yang baik itulah kita lakukan. Yang tidak baik buang jauh-jauh. Banyak nanti dibaca itu, mulai dari 3 sampai 20 itu kekerasan hati, bahkan semuanya, ya, begitu keras. Kalau ini kita lihat jalan-jalannya, di ayat 3 ada dikatakan jarimu, ya, di dalam ayat 3, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ada banyak di ayat 3, baca sampai ayat 20 nanti di rumah, ya, ada banyak saudara. Mengandung rancangan yang tidak baik, melahirkan kedaliman. Mereka seperti ular bertelur lalu menetas, ya, menetas bagi orang lain dipengaruhi saudara. Dipengaruhi. Jadi kita tak mau saudara sia-sia pekerjaan kita selama ini hanya karena masalah, hanya karena persoalan kita menjauh dari Tuhan. Saya sangat sedih kalau tidak jemaat di tempat ini. Tapi sekali akan nabuju alat-alat itu, ya, karena kerja, ya, maaf bagi orang yang karena kerja. Sekali datang 10 kali tidak datang. Sedih hati itu. Sedih. Tuhan katakan, aku panggil kamu untuk melakukan firman Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi tujuan-tujuan itu saudara yang jangan kita pilih saudara dikasih. Tetapi kita lihat di mana Obed-Edom saudara yang ada di perapian, mereka berkata karena mereka adalah orang yang benar masuk ke dalam api itu saudara. Tetapi mereka berkata, sekalipun kami tidak ditolong oleh Tuhan, tetapi kami tetap cinta kepada Tuhan. Amin. Amin saudara, tetap cinta kepada Tuhan.
Di waktu Daniel lagi masuk ke gua singa, bukan karena dosanya saudara, tetapi karena melakukan yang baik. Tetapi raja itu yang tidak baik saudara, sehingga dia banyak yang menghasut, dia terhasut rajanya, sehingga dimasukkan ke dalam gua singa. Yang 7 hari 6 hari sudah dikasih, namanya singa yang paling buas, hanya masih jauh sudah diterkam. Tetapi mereka masukkannya ke dalam. Hati raja sedih, karena dia tahu tidak ada salah, tapi mengapa orang lain masukkan orang lain, takut dia kalau tidak mau, takut dia tempat. Akhirnya tidak terjadi. Tetapi di dalam besoknya pagi-pagi raja tak bisa tidur. Dia katakan dia berjalan. Masih hidup kau Daniel, katanya. Masih hidup tuanku raja. Wah, saudara kekasih, kenapa? Mulut singa yang di dalam Tuhan tutup, sehingga mereka bertutur di sana. Si Daniel dengan mereka. Kalau manusia itu tadi selamat itu semua, singa pun bisa tutup saudara. Bagaimana kita? Kalau itu coba kalau dibilang, kalau saya bilang sama mama itu, hei singa, mana negara pasti dia kalau kita singa kan pasti main ya. Tetapi singa pun sudah dikasih tunduk kepada dia. Di saat itu dibuka, berikan batunya, bahkan buka baik materinya semuanya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dan dikatakan keluarlah itu Daniel. Tetapi apa dikatakan oleh singa? Janganlah keluar dulu, katanya ya kan. Kami sangat damai kami rasa di sini kamu Daniel. Karena apa? Singa apapun yang ada di sekeliling kita saudara. Tetapi ingat, kalau kita tetap cinta kepada Tuhan, singa-singa yang mengaum itu akan dikalahkan oleh iman kita. Amin. Kita boleh melihat lawan iblis, tunduklah kepada Tuhan. Dia katakan, jangan kita melawan Tuhan, tunduk kepada iblis. Jangan seperti itu. Sakit ini berubun. Melawan Tuhan, tunduk kepada iblis. Harus kita lawan saudara, singa-singa ini. Kita lawan iblis saudara kekasih, biar dia lari dari kehidupan kita. Lari dari kehidupan kita. Jangan takut. Tuhan ada bersama dengan kita. Aku adalah Immanuel, kata Tuhan. Amin. Amin. Aku Immanuel. Dia kadang-kadang membawa kita kemana pun. Walaupun di lembah kelam, dia ada di sana. Ya. Pendeta Yesus juga pernah dikatakan, kalau aku dikatakan ibaratnya kalau dia katakan kalau Yesus ada di neraka, aku mau ke sana. Karena apa? Kemana Yesus datang, kita ikut bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara dikasih, kita mau dosa itu berharap berkat. Sudah dikatakan dosa itu bukan semua karena hanya kesalahan kita. Dan dia bukan karena kesalahannya. Ujian bagi dia, apakah masih tetap murni imannya apa tidak. Yusuf juga saudara, bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, dia masuk dalam penjara, tetapi di dalam penjara dia dibentuk saudara. Karena apa? Dia diangkat menjadi menteri, ya, yaitu di Mesir. Saudara kekasih, betapa berharganya. Makanya Tuhan katakan, berlaksa-laksa malaikat surgawi. Satu orang yang berdosa bertobat, maka berlaksa-laksa malaikat Tuhan untuk menyambut kita. Amin. Berharga orang yang bertobat. Orang yang diam itu pun emas, dikatakan saudara. Ya, jangan kita campuri urusan yang lain. Tidak usah. Kalau kita dengar pun apa-apa, ya, yang kita campuri, kita polis juga. Memang itu, memang, ya, sudah dikasih. Jangan. Tetapi biarlah saudara, apapun yang kita katakan orang, tetapi kita melekatlah kepada Tuhan. Amin. Melekat kepada Tuhan. Kita mau saudara supaya kita jangan ada seperti yang dikatakan ujian itu, ya. Tapi kalau kita masuk di dalam pencobaan, kalau itu memang ujian daripada Tuhan, mintalah pada Tuhan agar kita, ya, kuat, mampu untuk menghadapinya. Amin. Mampu. Kalau kita karena dosa sudah
Kalau ini karena perbuatan kita, supaya kita kuat juga dan kita dapat bertobat. Ya. Minta kepada Tuhan. Tuhan, ini ada cobaan ini padaku karena dosaku. Ya, aku mau bertobat Tuhan. Aku mau bertobat. Tapi kalau itu Tuhan izinkan datang kepada kita untuk membenihkan iman kita, kita katakan Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghadapinya supaya aku mampu. Kalau kita tidak mampu saudara, tetapi Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan ada di pihak kita. Jadi kalau kita tahu saudara, maka ini menjadi satu hafalan bagi kita saudara. Saya bacakan ini dengan kuat-kuat supaya kita benar-benar renungkan di rumah kita masing-masing. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahataanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar doamu adalah segala dosamu. Jadi saudara, dosa jauhkan dari diri kita sebab itu penghalang berkat. Tetapi mari mintalah supaya iman kita berkualitas untuk menghadapi dunia yang semakin gelap. Puji Tuhan. Ya, Yesus memberkati kita. Mari kita semua lagi berdiri. Kita mau angkat pujian penyembah kepada Tuhan sejauh timur dari barat. Tolong yang dari belakang coba dipanggil. Sejauh timur dari barat.